Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya membuka dengan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan yang datang terus-menerus, datang silih berganti yang tidak pernah berhenti. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya sehingga bisa berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Afan, ada masalah sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa meluruskan niat, untuk bisa ikhlas. Kita niatkan untuk semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk semata-mata dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mafhumuhu
wa khasaisuhu wa khasaisu ahliha. Pembahasan dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mafhumnya atau maksudnya, maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keistimewaan dari akidah ini, keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga karakteristik dari orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Keistimewaan dari orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara keistimewaan orang-orang yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini bagian dari kesempurnaan atau bagian dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa beliau mengatakan summahum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti usul Ahlus Sunnah, bersamaan dengan mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sebagaimana telah diketahui insyaallah oleh ibu-ibu semuanya tentang prinsip-prinsip ini ya, yang pada asalnya adalah beriman dengan rukun iman yang 6 ya, sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani rukun iman yang 6. Dan juga disebutkan dalam kitab-kitab para ulama tentang prinsip Ahlus Sunnah hal-hal yang bukan dari rukun iman, tetapi sepakat ya, para ulama dan juga ditunjukkan dengan jelas oleh dalil dari Al-Quran, ditunjukkan dengan jelas dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Namun di sana ada kelompok yang menyelisihinya, maka dimasukkan juga dalam kitab prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bersama dengan mereka berada di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa Ahlus Sunnah di antara karakteristiknya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya karena ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan di dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian, sehingga ini asal kewajibannya adalah fardu kifayah. Asal kewajibannya adalah fardu kifayah. Hendaknya ada di antara kalian. Ini kalau sudah ada maka gugur bagi yang lainnya. Jika maka hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan orang-orang yang melarang dari perkara yang mungkar. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran.
hendaknya ada di antara kalian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di sini ahlu sunnah, mengapa mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syiar ya. Syiar yang sangat penting. Syiar yang sangat penting dari syiar-syiar ahlu sunnah wal jamaah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang diantara buah yang nantinya akan dipetik dari menjalankan kewajiban ini adalah apa? Di antara buah yang akan dipetik dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini apa? Akan bersatunya kaum muslimin. Akan bersatunya kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang tentunya sangat besar. Persatuan kaum muslimin sebagai sesuatu yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin, tentunya persatuan di atas kebenaran. Sehingga dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menjauhkan dari adanya perpecahan. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini justru akan menghasilkan ya, persatuan dan menghindarkan dari perpecahan. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi hal yang sangat besar buahnya. Oleh karena itu ya, ahlu sunnah wal jamaah termasuk orang yang menjalankan kewajiban ini. Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang menginginkan persatuan kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Bukan orang-orang yang ingin membuat perpecahan dengan adanya akidah-akidah yang baru, dengan adanya ibadah-ibadah yang baru, dengan adanya prinsip-prinsip yang baru. Ahlus sunnah wal jamaah faham bahwa akidah Ahlus sunnah tidak pernah mengalami perubahan sejak disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, difahami oleh para sahabatnya dan diajarkan oleh para murid-muridnya, oleh para sahabat kepada murid-muridnya, yaitu kalangan tabi'in, kemudian diajarkan oleh kalangan tabi'in kepada atba'ut tabi'in. Dalam keadaan akidah itu tidak ada perubahan. Begitu pula ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ibadah yang sifatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah-rubah ya. Maka Ahlus sunnah wal jamaah menjalankan kewajiban ini, mengajak kepada akidahnya Rasulullah SAW, mengajak kepada ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengembalikan kepada
agama yang dahulu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari hal-hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan inilah terwujud yang namanya persatuan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah di samping mereka adalah orang-orang yang kokoh di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang dibangun di atas ilmu, bersumberkan akidah tersebut bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka itu juga orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan di sini oleh penulis kitab ini, fahum ya'muruna bil ma'ruf, maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ya, semua yang diperintahkan oleh syariat. Kullu ma umira bihi syar'u, apa yang diperintahkan oleh syariat itu ma'ruf. Dan Ahlus Sunnah yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar ya apa saja yang dilarang oleh syariat. Apa saja yang syariat itu melarangnya, itu menjadi perkara yang disebut dengan mungkar. Ahlus Sunnah melakukan itu, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Bimaratibil ingkar as-salas, yang mereka melakukannya dengan urutan-urutan pengingkaran yang 3. Ini ada urutan-urutan pengingkaran, karena nanti mengingkari kemungkaran itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, sehingga ada maratibil ingkar, ada tingkatan pengingkaran kemungkaran. Yaitu apa? Di sini disebutkan bil yad, summa bil lisan, summa bil qalb. Tingkatan pengingkaran yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Ini sudah paling minimal mengingkari dengan hati. Ya. Ketika mampu dengan tangan karena dia adalah orang yang punya kekuasaan, atau dia adalah orang yang mengingkari orang yang ada di bawah kekuasaannya, maka dia melakukannya dengan tangan. Ya. Ketika tidak mungkin melakukannya dengan tangan karena kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang tidak di bawah kekuasaannya, dia tidak punya kekuasaan di situ, maka yang dia lakukan hanyalah dengan lisan. Dan itulah kebanyakan kita Ahlus Sunnah, kebanyakannya adalah para penuntut ilmu yang tidak memiliki kekuasaan, sehingga yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh para ustadz, oleh jamaah, ya, para penuntut ilmu, yang dilakukan adalah dengan lisan, bukan dengan tangan. Yang melakukan dengan tangan ya pemerintah, yang melazimkan, mengharuskan jika tidak dilakukan akan dihukum misalnya, maka yang melakukan itu siapa? Pemerintah. Adapun para ulama, para asatidzah, para penuntut ilmu dengan lisan mengingatkannya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya hidayah memang Allah yang menetapkannya. Sehingga yang penting bagi Ahlus Sunnah dia menjalankan kewajiban ini. Mungkin ketika menjalankan kewajiban ini dia dimarahi oleh orang, bahkan mengingatkan orang yang diingatkan malah marah-marah. Mungkin apa tidak ini? Mungkin terjadi di masa dahulu para ulama, terjadi. Ada seorang ulama yang dikenal di kota Madinah. Dia mengingatkan ada seorang pemuda yang masuk masjid kemudian duduk, ya, dan ditanya, apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid?
kemudian pemuda tadi malah marah karena dianggapnya dia ikut urusan pribadinya. Mungkin karena dianggap dia itu ngapain menanyakan tentang urusan saya, maka dia marah. Kemudian ulama tadi tidak menggubrisnya, membiarkan dia marah dan ditinggalkan untuk kemudian dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah selesai dari sholat tahiyatul masjid, ternyata orang-orang yang ada di masjid itu kemudian mendatanginya dan mengelilinginya dan menanyakan berbagai hal tentang agama. Barulah si pemuda tadi sadar bahwa yang dimarahi itu tadi adalah ulama. Maka kemudian pemuda tadi meminta maaf karena dia memang datang untuk menuntut ilmu sebetulnya. Dia datang untuk menuntut ilmu, tetapi karena kedangkalan ilmunya sehingga dia kemudian marah kepada seseorang yang dia tidak kenal, yang ternyata adalah ulama. Maka dia minta maaf kepada ulama tersebut, dan ulama tadi kemudian mengatakan, tidak ada kesalahan kamu tidak punya kesalahan kepada saya, kamu tidak ada kesalahan kepada saya, dan saya tidak menganggap masalah marahnya kamu kepada saya, karena kewajiban saya adalah menyampaikan. Ini menunjukkan bagaimana bersihnya hati para ulama ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Karena tingkatannya adalah dengan lesan, ya dia lakukan dengan lesan. Dia tidak bisa mengharuskan atau menghukum. Yang bisa melakukan ini adalah para penguasa. Maka kalau bekerja sama antara penguasa dengan ulama ini sangat bagus, sehingga yang mengingatkan para ulama, kemudian yang menghukum, menangkap, ini penguasa. Maka di sini ada tingkatan. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga kemudian dengan memenuhi syarat-syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka hasil atau hikmah dari amar ma'ruf nahi mungkar ini akan terwujud, yaitu persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Tidak lagi kaum muslimin terpecah belah di atas keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, yang semuanya merasa benar dengan keyakinannya, padahal tidak dibangun di atas sumber yang benar, tidak dibangun di atas sumber yang bersih dari kesalahan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ya tadi pelaksanaannya harus benar. Di sana para ulama menyebutkan di antara syaratnya misalnya, hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang berilmu, orang yang tahu tentang syariat, tahu tentang hukum syariat, bahwa ini adalah yang perkara yang diperintahkan oleh Allah, bahwa syariat memerintahkan, bahwa ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syaratnya, harus dengan ilmu, bukan pakai perasaannya, bukan pakai kebiasaan orang untuk menilai benar dan salahnya, tapi dengan ilmu. Karena kalau tidak, maka yang terjadi justru sebaliknya, nanti akan memerintahkan yang mungkar dan akan melarang dari yang ma'ruf kalau tidak pakai ilmu. Oleh karena itu berbicara dengan ilmu, memerintahkan dengan ilmu menjadi bicara perkara yang prinsip bagi kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka yang jadi syarat, jadi syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang melakukannya harus berilmu. Maka seandainya seseorang melihat ada orang yang melakukan sesuatu yang asalnya adalah hukumnya halal misalnya, maka dia tidak boleh melarangnya sampai dia tahu bahwa orang itu melakukan yang mungkar. Nah,
atau ada orang yang meninggalkan sesuatu yang disangka oleh kita adalah sesuatu yang berupa ibadah. Kita menyangkanya itu ibadah, tapi masih dengan persangkaan, tapi dia tidak melakukannya, maka tidak boleh kita memerintahkannya karena kita sendiri belum berilmu tentang ibadah tersebut. Kemudian ada syarat lagi yang berikutnya adalah apa? Mengetahui siapa yang diperintah, siapa yang dilarang. Dia tahu siapa yang diperintah, karena perintah agama ini diwajibkan bagi orang yang memang terkena hukum wajib, seperti orang yang mukallaf, orang sudah baligh, atau orang yang memang sudah diperintah oleh syariat untuk melakukannya. Meskipun dia belum balik, tapi syariat memerintahkan untuk kita memerintahkannya. Maka di sini kita harus tahu siapa yang diingkari atau siapa yang diperintah. Siapa yang diperintah, kita harus tahu dia itu termasuk orang yang memang terkena perintah atau tidak. Dia termasuk orang yang terkena perintah Allah apa tidak. Ini harus kita pastikan. Kemudian juga pada saat peristiwanya, pada saat, kalau tadi secara umum secara umum dia misalnya orang yang masih kecil, belum wajib, maka jangan diwajibkan. Sekarang terkait dengan peristiwa tertentunya, kita juga harus pastikan dalam peristiwa-peristiwa yang telah tertentu, kita harus tahu bahwa dia adalah orang yang betul-betul kita ketahui keadaannya dia melanggar, atau dia melakukan kemungkaran, atau dia meninggalkan kewajiban. Pada saat itu kita harus betul-betul yakin. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang masuk ke masjid dan terus duduk padahal beliau sedang khutbah, beliau tidak langsung mengingkari orang itu untuk berdiri dan sholat tahiyatul masjid, tidak. Tapi beliau menanyakan kepada orang tersebut sebelum mengingkarinya. Karena dalam keadaan dia betul-betul mengingkarinya, dalam keadaan betul-betul dia tidak sholat, maka itu satu hal yang perlu diingkari, karena dia sudah jelas sebagai seorang mukallaf. Tapi masalahnya pada saat itu apakah dia melakukan kemungkaran, apakah pada saat itu dia memang tidak melakukan sholat, maka perlu dipastikan. Maka ini juga menjadi hal yang menjadi syarat. Nah, sehingga Nabi ketika melihat ada sahabat yang duduk ketika beliau sedang khutbah Jumat, beliau tidak melihatnya sholat, maka beliau tidak langsung melarangnya, tapi beliau bertanya, apakah engkau sudah sholat? Dan ketika Nabi mengetahui bahwa beliau belum sholat, maka beliau memerintahkan kepadanya, "Qum, bangunlah, fasholli rakaatain." Sholatlah 2 rakaat dengan singkat karena khutbah sudah dimulai. Maksudnya adalah hendaknya orang yang melakukan kemungkaran itu, mengingkari atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di samping dia berilmu tentang syariat, dia juga berilmu tentang kondisi orang yang dia ingin ingkari. Kemudian juga dengan tahapan yang 3 tadi, dengan tahapan yang 3 tadi, bahwa dia adalah orang yang mampu untuk melakukannya. Dia mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia takut jika dia melakukannya dia akan dibunuh misalnya, sudah terjadi kemarin ada orang yang mengingkari terus dibunuh, atau persangkaan kuatnya kalau diingkari karena dia lagi memegang senjata akan membunuhnya, maka pada saat seperti itu berarti dia tidak mampu, bukan dalam kondisi orang yang mampu untuk mengingkari. Nah, maka di situ dia tidak melakukannya. Kewajiban dia bukan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena jika dia lakukan akan menimbulkan kemungkaran yang besar, yaitu apa? Pembunuhan. Baik. Kemudian juga apa?
tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau melakukannya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada diam, maka mendingan diam. Jika dia melakukan kemungkaran, mengingkarinya dengan lesan, ternyata kemungkarannya akan lebih besar yang terjadi, maka di sini diam itu justru lebih baik. Bukan hanya lebih baik, mungkin wajib diam. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa mengingkari kemungkaran itu ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika dia mengingkarinya hilang kemungkaran tadi. Keadaan yang kedua, tidak hilang tapi menjadi berkurang. Yang ketiga, 50%. Ketika diingkari akan terjadi 50%. Ada kepengurangan tapi juga bisa memunculkan kemadharatan. Ya. Yang keempat, akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka yang mana yang kita lakukan dalam pengingkaran? Ibu-ibu yang mana? Yang pertama, karena akan menghilangkan kemungkaran, maka hukumnya apa? Wajib. Karena akan menghilangkan kemungkaran, kita pastikan kemungkaran itu akan hilang, maka wajib. Yang kedua, karena mengurangi kemungkaran, ini juga wajib. Karena bisa mengurangi. Jadi ketika kita mengingkari kemungkaran, kita pastikan hilang atau berkurang. Kalau itu kemungkinannya, lakukan. Tapi kalau ada kemungkinan yang ketiga 50%, maka perlu dipertimbangkan ya dengan matang untuk dilakukan atau tidak, karena di situ 50%. Kalau kemungkaran justru akan lebih besar, tidak menghilangkan, tidak mengingkari, tidak 50%, bahkan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka di situ tidak boleh kita melakukannya saat itu. Tidak boleh kita melakukannya pada saat tersebut. Maksud saya di sini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa kewajiban ini kewajiban yang besar. Bahkan ini menjadi syiar dari syiar Ahlus Sunnah, namun dengan ketentuan. Namun dengan ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya. Karena sekarang ada yang memahami pemahaman yang salah. Justru menurut sebagian orang, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya adalah dengan apa? Dengan memberontak kepada pemerintah misalnya. Jadi dianggap itu bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar yang difahami oleh sebagian kelompok, yaitu kelompok yang dikenal dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, jadi tidak mungkin pengingkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar itu diwujudkan kecuali dalam bentuk memberontak kepada pemerintah. Nah, ini kan sudah kebalik dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah justru memberontak itu adalah kemungkaran. Bagaimana kemudian malah itu difahami sebagai amar ma'ruf nahi mungkar? Maka di sini kita harus pahami dengan benar, karena punya istilah yang sama, ya. Punya istilah yang sama. Istilahnya sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, tapi maksudnya beda. Maksud dari amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada kelompok Khawarij dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada kelompok Mu'tazilah berbeda dengan maksud amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga di sini juga
jangan sampai orang itu salah paham atau jangan sampai kita salah paham. Ya. Kemudian dikatakan dalam kitab ini taba'an lil qudrah wal maslahah. Ya, jadi dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mempertimbangkan dan melihat sisi kemampuan dan sisi kemaslahatan. Wa yaslukuna fi dzalika aqraba tariqin yahsul bihi al maqsud, dan menggunakan cara yang paling ringan, yang paling mudah untuk mencapai amar ma'ruf nahi mungkar. Birrifqi, dengan lembut, wa taisir, dengan kemudahan, wa suhulah, dengan mendahulukan hal-hal yang sifatnya mudah, ya. Nah, mutaqarribin binasihatil khalqi ilallah, itu dengan apa? Menasehati manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Qasidin naf'al khalqi, dengan niat agar menjadi kemanfaatan bagi manusia. Wa isalihim ila kulli khair, dan supaya kebaikan itu mencapai kepada mereka, supaya kebaikan-kebaikan itu mengalir kepada manusia, sampai kepada para manusia. Wa kaffahum an kulli syarr, dan menghalangi kejelekan-kejelekan untuk sampai kepada manusia. Ini maksudnya. Kita menginginkan kebaikan untuk seluruh manusia. Kita menginginkan kebaikan agar manusia sampai kepadanya kebenaran, agar sampai kepada mereka kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar jangan sampai kepada mereka kejelekan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, muhafidin bidzalika ala khairiyati hadil ummah, dengan menjaga kebaikan umat ini, bahwa kebaikan umat ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa umat ini menjadi umat yang sebaik-baik umat? Karena umat ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang lebih baik dari umat yang lainnya karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, harisina ala daf'il adzab anha, karena tidak ingin, Ahlussunnah tidak ingin akan datangnya azab. Azab Allah itu sangat dekat, ya. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau tidak, ya, tentu azab Allah akan mengenai manusia setiap hari mungkin, karena kemaksiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh manusia, apalagi di masa-masa sekarang ini. Dan di masa-masa dulu juga ada. Makanya Nabi SAW adalah orang yang mengingkari kemungkaran. Ada. Bahkan di masa Nabi pun ada kaum muslimin yang berbuat zina. Ada. Apalagi di masa sekarang ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak diam. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan tingkatan mengingkari. Tidak semuanya mengingkari dengan tangannya, tidak semuanya juga mengingkari dengan lesannya. Melihat kondisi bagaimana, ya, maslahat dan madharat yang akan muncul ketika dijalankan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini, sehingga maksudnya terwujud. Di antara maksud yang terbesarnya adalah bersatunya kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan kemungkaran, karena kemungkaran inilah yang membuat kaum muslimin terpecah. Karena adanya kesyirikan, adanya kebid'ahan yang masuk ke dalam kaum muslimin, maka terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Maka hendaknya kita mengembalikan kaum muslimin kepada agama yang bersih dari perubahan, yang bersih dari hal-hal yang baru yang datangnya dari pikiran manusia, datangnya dari akal manusia. Kita kembali kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang sekarang telah banyak disalahpahami. Oleh karena itu ya butuh amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin lebih daripada masa-masa dahulu ya. Nah, maka demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita ya menjadi orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat ahlus sunnah wal jamaah, karakteristik ahlus sunnah wal jamaah ini, yang menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya benar prinsipnya, bukan hanya berdiri di atas prinsip yang benar, namun juga mengajak umat kepada prinsip yang benar dan mengingatkan umat dari hal-hal yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ini dilakukan semuanya dengan ketentuan, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, dengan rambu-rambu ya, yang jika kita jalankan dengan ketentuan dan rambu-rambu yang benar, maka kita telah melakukan suatu kewajiban yang sangat besar, melakukan ibadah yang sangat besar ya, yang bahkan sebagian ulama memasukkannya ke dalam rukun Islam karena pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tapi ini pendapat yang salah. Namun ada sampai yang berpendapat ini masuk ke dalam rukun Islam karena ini syiar yang sangat penting ya, maksudnya adalah hendaknya kita tidak sampai tentunya memasukkan ke dalam rukun Islam ya, tetapi hendaknya betul-betul ini menjadi perkara yang kita memohon kepada Allah untuk kita bisa mewujudkan ya, pada diri kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya. Namun dengan ketentuan-ketentuan yang sebagiannya telah kita sebutkan tadi ya, dan kita contohkan bagaimana ulama dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, sehingga apa? Kita akan mendapatkan ya, buah yang sangat bermanfaat untuk diri kita, karena ini juga nanti akan terkait ya dengan keadaan kita, keadaan hati kita ketika amalan yang besar ini tidak diwujudkan oleh kita. Itu akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi keadaan hati kita, karena ini adalah kewajiban yang sangat besar. Jika kita menyepelekannya, maka akan sangat berpengaruh kepada keimanan kita, akan sangat berpengaruh juga pada keadaan hati kita. Sementara kita menginginkan agar iman kita terus bertambah, dan kita menginginkan hati kita menjadi hati yang salim, hati yang sehat, hati yang tidak terkena penyakit, tidak terkena kotoran. Karena yang bermanfaat saat kita berjumpa dengan Allah tidak lain adalah hati yang selamat ya, hati yang sehat, yang tidak ada penyakit di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk akhirat kita, memberikan kebaikan untuk dunia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.